Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang opportunity analysis project dari bisnis yang kami rintis, yaitu Caridoc. Di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu ada Fadel, ada Muhammad Dafa, ada Rian Dirga, itu saya sendiri, dan Yuseni Chandra. Pada pembahasan kali ini ada 4 hal yang ingin kami bahas, yaitu yang pertama mengenai konsep, peluang pasar, perebutan peluang, dan juga terdapat lampiran yang kami letakkan di penjelasan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai konsep. Secara dasarnya, Caridoc itu merupakan salah satu aplikasi kesehatan yang kami rintis, yang mana berfokus pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara offline maupun online. Nah, di sini Caridoc sendiri itu awal idenya tuh bermula dari keadaan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya, sehingga masih ada kekhawatiran oleh masyarakat akan melakukan pemeriksaan ataupun berobat secara langsung baik ke rumah sakit, ke puskesmas ataupun ke fasilitas kesehatan lainnya. Mereka masih merasa takut akan penyebaran virus COVID-19. Selain itu juga pandemi ini juga membuat sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk melakukan aktivitas secara online atau daring. Di sini kami melihat terdapat peluang pasar dari ide kami ini, yaitu Caridoc. Yang pertama, sudah saya jelaskan juga tadi, era pandemi COVID-19 memang belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas yang sudah sebagian besar dialihkan ke daring, sehingga masyarakat di sini tidak perlu lagi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung ke rumah sakit dan ke tempat-tempat lain. Yang mana ketika melakukan pemeriksaan ke rumah sakit secara langsung itu risikonya adalah antrian panjang serta mempercepat penyebaran virus COVID-19 yang semakin buruk. Dalam mengembangkan Caridoc sendiri itu kami mengembangkan beberapa kekayaan intelektual, yang mana yang pertama itu mengenai pengetahuan serta teknologi yang kami gunakan, terutama pada salah satu fitur kami yaitu diagnosis. Sebenarnya fitur diagnosis ini sudah diterapkan di beberapa aplikasi di bidang yang serupa. Namun di sini kami melakukan beberapa inovasi supaya bisa lebih memberikan manfaat kepada masyarakat yang ingin mengetahui penyakit apa yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada peluang pasar, yang mana yang pertama itu ada tren. Untuk Caridoc sendiri itu bergerak di industri health tech, yang mana di sini health tech sendiri itu menerapkan pengetahuan serta teknologi untuk mendukung industri besarnya, yaitu industri layanan kesehatan atau jasa kesehatan. Untuk health tech sendiri sebenarnya mulai berkembang di Indonesia tahun 2017, yang memang sebenarnya Indonesia itu cukup tertinggal dengan negara maju lainnya terkait perkembangan health tech, tapi memang seiring berjalannya waktu juga health tech di Indonesia juga semakin berkembang. Selain itu juga dengan perkembangan health tech di Indonesia juga menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di industri ini. Untuk market segmen sendiri itu kami membagi menjadi 4, yaitu demografis, yang mana customer dari Caridoc itu berasal dari semua kalangan, baik dari jenis kelamin maupun umur. Kemudian ada psikografis, yang mana masyarakat yang sudah memiliki perangkat mobile, jadi bisa digunakan aplikasinya jika memiliki perangkat mobile. Yang ketiga itu behavioral, yang mana di sini masyarakat yang ingin menghemat waktu, yang tidak ingin membuang banyak waktu untuk memeriksa kesehatannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika melakukan pemeriksaan secara langsung itu memakan waktu karena antrian dan sebagainya. Serta yang keempat itu adalah geografis, yang mana kami menargetkan customer Caridoc ini berdomisili di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini ada data mengenai pertumbuhan industri jasa kesehatan dan sejenisnya. Di sini
memang tercatat dari tahun 2010. Saya mundur lagi dari 2010, dan tahun-tahun selanjutnya itu memang terus mengalami peningkatan, tetapi di sini peningkatannya memang tidak terlalu signifikan di sini. Sampai pada tahun 2020, pada tepatnya di kuartil 2, yang mana di sini kuartil 2 di sini bulan April hingga Juni, yang mana di sini merupakan masa-masa awal pandemi COVID-19, yang mana di sini mengalami penurunan karena memang hal tersebut. Tetapi di sini mulai meningkat kembali, dan di sini pada tahun 2021, tepatnya di kuartil ketiga, ini meningkat sangat pesat karena memang sejak adanya pandemi COVID-19 juga uh, membuat perlu dilakukannya transformasi digital, sehingga di sini juga industri tersebut juga akhirnya menerapkan teknologi, ya salah satunya adalah health tech juga semakin berkembang. Eh, Berdasarkan data yang kami dapatkan, di sini tercatat bahwa total ukuran pasar untuk di industri jasa kesehatan ini eh, itu sebesar 80 miliar US dollar pada tahun 2018, dan di sini juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 itu sekitar 16%. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa prediksi pada tahun 2025 itu ukuran pasar bisa mencapai lebih dari 363 miliar US dollar. Kemudian selanjutnya ada pelanggan. Yang pertama itu ada masyarakat umum. Caridoc menargetkan pelanggannya dari semua kalangan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada pasien check-up rutin. Caridoc juga menargetkan pasien yang memiliki masalah kesehatan dan mengharuskan pasien tersebut menjalani check-up rutin. Tetapi pasien tersebut mungkin memiliki kesulitan untuk menjangkau rumah sakit atau klinik kesehatan terdekat. Lanjut. Selanjutnya strategi yang digunakan pertama ada hubungan build on trust. Untuk hubungan build on trust digunakan untuk membangun kepercayaan pelanggan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Caridoc. Kemudian ada sistem rekomendasi dokter. Sistem ini akan merekomendasikan dokter-dokter yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, dan dokter tersebut sudah memiliki rating yang tinggi. Kemudian ada promosi. Strategi ini digunakan untuk menarik perhatian para pelanggan. Yang terakhir ada layanan bantuan pelanggan. Layanan ini digunakan untuk membantu pelanggan yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Caridoc. Selanjutnya untuk cakupan kompetitor kami di sini ada Halodoc yang menyediakan layanan konsultasi dokter secara online melalui aplikasi, dan Medicall yang menyediakan konsultasi secara online dengan cara memanggil dokter ke rumah. Perbedaan Halodoc dan Medicall dengan Caridoc itu di sini itu aplikasi kami itu menyediakan kedua fitur tersebut, di mana Caridoc memungkinkan pengguna untuk melakukan konsultasi baik secara online maupun offline. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Ceridoc juga menyediakan fitur pendeteksi penyakit berdasarkan gejala yang dialami, yang berbasis AI, di mana kedua kompetitor tersebut tidak menyediakan uh, fitur pendeteksi ini. Next. Hmm. Selanjutnya ada mitra. Yang pertama, mitranya adalah rumah sakit dan klinik kesehatan. Caridoc akan menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan klinik kesehatan di Indonesia untuk menyediakan dokter-dokter yang sudah berpengalaman. Kemudian yang kedua adalah payment gateway. Caridoc rencananya juga akan menjalin kerjasama dengan beberapa layanan pembayaran online
seperti GoPay, OVO, Dana, dan lain-lain. Kerjasama ini nantinya diharapkan dapat memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara online. Berikutnya adalah tentang bisnis model. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Caridoc itu memiliki beberapa value utama yang diprioritaskan dalam bisnisnya, yaitu diantaranya adalah melakukan diagnosis penyakit kepada user menggunakan AI atau artificial intelligence, serta melakukan check up atau pemeriksaan beserta konsultasi tanpa harus mengunjungi rumah sakit. Jadi melalui value-value tersebut, baik Caridoc maupun penggunanya, mereka akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, dari sisi pengguna, mereka bisa melakukan pengecekan kesehatan secara berkala serta bisa melakukan konsultasi kepada dokter yang terpercaya tanpa harus mempertimbangkan biaya dan tenaga untuk berkunjung ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nah, sementara dari sisi Caridoc, perusahaan kami juga bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan konsultasi yang dilakukan pelanggan kepada dokter profesional yang bisnis kami tawarkan. Nah, selain itu, Caridoc juga bermitra dengan rumah sakit, klinik, dan berbagai jasa kesehatan lainnya yang mana menurut tren yang sudah dijelaskan sebelumnya, bidang jasa kesehatan ini sangat mengalami kenaikan akan permintaan pada beberapa tahun belakangan ini. Nah, Caridoc juga merupakan perusahaan B2C atau business to consumer, di mana Caridoc menyediakan pelayanan atau jasa kesehatan kepada pelanggan secara langsung melewati aplikasi yang telah kami sediakan. Selanjutnya di sini untuk risiko yang mungkin terjadi itu ada 3, yaitu risiko reputasi, risiko keamanan, dan risiko keuangan. Di sini untuk risiko yang menjadi prioritas kami itu adalah risiko reputasi, di mana reputasi yang baik menjadi salah satu faktor utama pada keberlangsungan bisnis. Reputasi juga dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kami. Dengan meningkatnya kepuasan pelanggan, hal ini akan meningkatkan reputasi bisnis kami di masyarakat. Oleh karena itu, kami akan berfokus untuk menyediakan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. Selanjutnya untuk risiko keamanan juga tidak kalah penting, karena Caridoc itu bergerak dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai risiko serangan cyber yang merugikan. Untuk itu, kami akan meningkatkan jadwal pengecekan secara berkala terhadap kemungkinan serangan cyber yang akan muncul. Terakhir itu adalah risiko keuangan. Di sini kurangnya pengelolaan cash flow pada bisnis akan berdampak kepada kerugian finansial di masa mendatang. Oleh karena itu, kami akan selalu mengecek dan mengelola cash flow dan pengeluaran biaya pada bisnis untuk mengurangi risiko keuangan yang akan muncul. Berikutnya adalah untuk bagian lampiran. Jadi di sini adalah bisnis model canvas yang kami gunakan untuk detail bisnis model canvas ini telah kami jelaskan di video sebelumnya pada link berikut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.